Silakan bagi Bapak Ibu untuk on kamera dan pastikan penerangannya yang cukup sehingga wajah dapat terlihat oleh peserta lainnya. Dan satu hal lagi yang perlu diingat ketika narasumber menyampaikan materi, dimohon untuk mematikan mic atau di-mute dulu mic-nya agar materinya bisa terserap dengan baik. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui via chat atau on mic. Nanti pada saat sesi tanya jawab. Nanti minta izin dulu di kolom chat ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita doa bersama untuk kelancaran acara ini. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita undang dulu narasumber pada malam ini. Mohon berkenan kiranya kepada Bapak Purnama Priyatna untuk memberikan sambutan dulu. Silakan Bapak Purnama untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Franz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu Mitra TSI yang selalu saya banggakan dan saya cintai. Terima kasih atas kehadiran pada batch kelima. Alhamdulillah sudah sampai batch kelima, dan batch kelima ini insya Allah ada yang berbeda, tidak seperti biasanya saya dan juga beberapa leaders. Insya Allah kita setiap bulan, mudah-mudahan setiap bulan kita undang para expert yang akan memandu kita untuk menambahkan, mengasah gergaji kita semua, sehingga kita semua semakin memiliki bekal, skill, baik core skill maupun soft skill, untuk menjalankan bisnis di TSI ini. Alhamdulillah sekarang sudah 32 dan semakin malam insya Allah semakin bertambah biasanya ya, insya Allah. Dan semoga acara ini kita lancar semua, dan pada malam ini sebagaimana kita sudah sampaikan di teaser-teaser bahwa kita akan belajar tentang bagaimana skill yang paling penting ketika kita menjalankan bisnis di TSI. Setelah kita tahu produk, tahu marketing plan, tahu tentang perusahaan, tahu tentang konsep bisnis, karena kita ingin menawarkan dan memperkenalkan bukan hanya produk tapi juga peluang usaha kepada sebanyak-banyaknya masyarakat di Indonesia, butuh satu skill, yaitu skill komunikasi, khususnya bagaimana kita mempresentasikan produk kita, baik one on one maupun pada saat kumpulan terutama. Kalau one on one saya yakin, apalagi di sini banyak hafiz dalam sisi produk ya, sudah paham sekali produk, insya Allah kalau untuk prospek. Namun kemudian tantangannya ketika kita diminta untuk presentasi di depan lebih dari satu orang dalam grup. Aduh Pak Pur, saya mah suka gember gitu ya, suka deg-degan. Ya mudah-mudahan kita tahu ilmunya, sudah tahu produk, tahu peluang usaha, tahu knowledge, tinggal tahu bagaimana menyampaikannya. Karena kemudian ketika kita sudah tahu isi, tahu apa yang mau disampaikan, kadang-kadang kita suka bingung dari mana memulai, bagaimana menyampaikan, kaidah-kaidah apa saja yang membuat orang lain tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Karena boleh jadi, nah kata-kata boleh jadi itu saya keresep ngomong kata boleh jadi. Jadi kalau saya nulis skrip itu pasti ada nemuin Bapak Ibu menemuin boleh jadi, boleh jadi. Karena boleh jadi orang-orang menerima kita itu bukan hanya produk dan peluang, tapi cara kita menyampaikannya. Nah, untuk itu nanti kita akan dengarkan sama-sama dari expert kita yang kita undang malam ini. Beliau adalah insya Allah seorang expert dan sangat sering, sangat banyak menghantarkan, memfasilitasi para leaders, para puncak pimpinan untuk mampu menyampaikan sebuah presentasi yang efektif, yang kemudian juga berdampak, bukan hanya terstruktur, tapi juga berdampak dan menginspirasi. Nah, kita sama-sama belajar. Oke, Bapak Ibu, angkat jempolnya dulu dua kalau oke. Yes. Tarik senyumnya buat sedekah di hari Jumat ini. Karasep garanteng. Alhamdulillah wa syukurillah. Oke, Mas Frans akan memperkenalkan siapa beliau meskipun Bapak Ibu sudah menonton video teasernya ya. Nah, beliau sangat silakan Mas Frans dan langsung disambungkan kepada narasumber Pak Coach Wirza ya. Silakan Mas Frans. Siap, terima kasih Bapak Purnama atas kata sambutan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, siapakah yang akan menemani pembelajaran kita pada malam hari ini? Ya, udah tahu ya di teaser, tapi saya mau coba kasih sedikit gambaran. Beliau ini adalah seorang coach, seorang trainer,
seorang writer atau penulis yang telah banyak memfasilitasi para leader untuk bertumbuh dan berkembang dengan mengasah soft skill-nya. Dan salah satu soft skill yang dilatih diantaranya adalah, nah sekarang ini, public speaking. Di mana public speaking atau kemampuan presentasi adalah kemampuan yang sangat penting, apalagi buat kita yang Bapak Ibu ya mitra yang pekerjaannya atau profesinya memang selalu harus ngobrol sama orang, ketemu sama orang. Oke, baik tanpa berlama-lama mari kita sambut Bapak Wirzal Azraki. Nah, kita lihat dulu videonya ya, Bang Wirzal ya. Silakan Bang Wirzal Azraki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kang-kang. Kang, gimana ya? Akang. Oke, senang banget Jumat malam ini bisa kumpul di sini sama, saya manggilnya teman-teman saja boleh? Boleh nggak? Kalau boleh kasih jempolnya dong ya. Oke, senang banget malam ini bisa kumpul sama teman-teman semua di sini untuk berbagi tentang public speaking, tentang presentation. Bayangkan, Jumat malam udah weekend, mungkin orang mau udah mikir besok mau ngapain, malam ini mau santai. Tapi Anda berada di sini malam ini bersedia untuk membuka pikiran Anda, membuka mindset Anda, membuka hati Anda untuk belajar sesuatu yang bisa jadi dia akan berpengaruh ke masa depan Anda dan bisa jadi akan membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik, membantu Anda dalam komunikasi, membantu Anda dalam bisnis Anda, dan juga dalam kehidupan Anda pada umumnya. Saya percaya dan yakin sekali kalau Anda benar-benar meluangkan waktu sekarang ini, artinya Anda adalah orang-orang yang terpilih yang mau untuk terus bertumbuh. Beri tepuk tangan dong paling meriah buat Anda semua. Oke. Nah, teman-teman semua, malam ini selama 1 jam ke depan, kurang lebih, saya akan menemani Anda. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin yang saya sempat kenal di sini, sempat ketemu paling enggak ya, ada Mas Tio, tadi Kang Tio gitu ya, sama Pak Rito, sempat melihat sekilas, mungkin waktu itu kita sempat berjumpa sama Kang Pur, sahabat saya, guru saya, akang saya nih, nuhun pisan udah diajak untuk bisa kesempatan berbagi bersama di sini. Saya izin share screen saya ya. Oke, sebentar. Apakah screen saya bisa terlihat dengan jelas oleh teman-teman? Bisa, Bang. Oke, sip. Baik. Izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang diri saya, tadi udah disebutin. Nama saya Muhammad Wirzal Azraki. Saya biasa dipanggil Bang Wirzal ya, teman. Formal atau gimana, saya memang biasa dipanggil Bang Wirzal, padahal saya nggak pernah jualan yang namanya mie ayam, nggak pernah jualan yang namanya tapi dari kecil sampai sekarang saya dipanggil Bang, sama kepala sekolah saya dulu waktu SD dipanggil Abang, sama banyak teman-teman saya, sahabat saya, guru saya pun kadang-kadang manggilnya Bang Wirzal gitu. Nah, udah saking jadi abangnya begitu, padahal saya nggak pernah jualan apa-apa, sekarang saya malah jualan cireng ya, bapak-bapak ibu akan semua. Nah, pabriknya malah dekat rumahnya Kang Pur tuh. Jadi nggak lucu kalau nawarin cireng sama orang Sunda, lebih
Oke, itu sekilas info aja tentang saya. Tapi saya selama 17 tahun terakhir ini banyak berkecimpung di dunia pengembangan diri. Ya, mungkin makanya teman-teman semua bisa melihat saya berkembang dengan baiknya ya, walaupun nggak pakai ini nih baking soda gitu, tapi cukup besar gitu. Tapi teman-teman, saya fokusnya pada dunia pengembangan diri, khususnya soft skill. Nah, salah satunya saya sudah sertifikasi di bidang, salah satunya adalah untuk instruktur dari BNSP, jadi National Sertifikasi Profesi. Saya sudah tersertifikasi di sana sebagai trainer, dan bahkan saya juga ngajar untuk trainer di BNSP itu, untuk bisa mereka mengambil sertifikasi BNSP sebelumnya mengikuti pelatihan dari saya. Nah, malam ini walaupun sangat singkat, saya ingin mengoptimalkan apa yang bisa jadi pegangan pertama dulu buat teman-teman semua dalam konteks public speaking, dalam konteks memberikan presentasi dalam hal itu. Ya, mungkin belum semua saya bisa berikan, karena kalau kita namanya latihan, mungkin butuh waktu yang memang cukup panjang. Tapi dari waktu yang ada, optimalkan, nanti siapa tahu ada kesempatan lain, kita bisa bersilaturahim lagi, belajar lagi, atau bahkan bukan cuma secara online, tapi juga secara offline. Amin, semoga pandemi cepat lalu ya, Amin. semuanya sehat-sehat. Oke, itu sekilas tentang saya, tapi malam ini bukan tentang saya. Ini malam tentang Anda. Dan izinkan saya mulai dengan gambar berikut ini. Ada yang pernah lihat iklan ini? Ya, ini bukan iklan kompetitor ya, jangan mikirin kompetitornya nih. Bukan iklan itunya, bukan. Tapi kata-kata di iklan ini menarik sekali ya. Acara 1 jam, sambutan setengah jam. Mungkin kita bukan orang yang memberikan sambutan, tapi pernahkah Anda berada di posisi seperti itu? Ini ada sebuah acara, ada yang ngomong, tapi sebenarnya mau ngapain sih? Nggak jelas ngomongnya ke sana, ke sini. Ini acara harusnya sebuah presentasi, tapi ngalor ngidulnya kemana? Ya. Atau pernah saya waktu itu ketika membawa klien ke daerah Garut, nggak nyampe, ya mendekati Garut gitu ya sana ya, dia mau team building. Tapi malam itu mereka ada acara dulu secara internal, akhirnya jadwal yang mau dimulai, tadinya jam 7 saya mulai, 7 malam mundur lagi, jadi jam setengah 8 belum selesai, mereka masih rapat nih Pak, jam 8, terus kemudian setengah 9, masih belum juga, akhirnya 9 kurang 15 saya dapat kesempatan. Nah, tadi jadwalnya adalah saya hanya punya sampai dengan jam 9, karena besoknya mereka akan rafting sama tim saya. Jadi saya tanya dulu sebelum mulai nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tanya dulu ya sebelum saya mulai presentasi saya, sebelum saya mulai acara training kita malam ini, saya bisa dapat waktu berapa lama untuk menjelaskan paparan materi saya gitu. Ada yang nyeletuk tuh di belakang tuh, teman-teman semua, ada yang nyeletuk. 15 menit aja, Pak. Saya jawab, emangnya saya khotib sholat Jumat? Ya, bayangkan, cuma 15 menit mau ngomong apa ketika memang sudah dijadwalkan 2 jam. Saya bilang sama mereka, Bapak Ibu, Anda di sini, ke sini dengan acara ini, itu menggunakan uang negara, karena itu dari instansi pemerintahan. Saya sebenarnya nggak kenapa-kenapa ngomong cuma 15 menit, atau bahkan nggak ngomong pun saya tetap akan dibayar. Saya juga nggak kenal. Tapi sesuatu yang amat salah kalau kita biarkan ini terjadi. Nggak bisa begitu. Saya minta, saya negosiasi. Bolehkah saya mendapatkan paling tidak setengah jam saja? Supaya saya tetap bisa paling tidak 1 topik selesai. Dan Anda bisa membawa sesuatu yang bisa bermanfaat buat diri Anda, tim Anda, instansi Anda, pekerjaan Anda, dan hidup Anda. Baru yang lain, iya Pak, biarin aja, jangan dengerin itu Pak, siap Pak. Gitu. Akhirnya kita bisa melakukan yang lebih baik. Nah teman-teman, setiap Anda punya kesempatan presentasi, berarti itu Anda punya kesempatan untuk berbicara dan mempengaruhi orang lain. Masalahnya Anda mau menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya atau dengan seancur-ancurnya, seambiar-ambiarnya. Anda mau
manfaatkan kesempatan itu sebagai sarana Anda beribadah, berdakwah, berbuat kebaikan, atau Anda mau menyia-nyiakan kesempatan itu begitu saja? Karena waktu itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengoptimalkan waktu yang kita punya ketika presentasi? Maka kita perlu benar-benar mempersiapkan, melatih kemampuan presentasi kita supaya kita siap. Loh Bang Mirzal, gimana kalau presentasinya tanpa persiapan nih? Tahu-tahu lagi acara ngumpul, sok atau mumpung lagi ramai gini, sok presentasi. Gimana tuh? Berarti kan saya nggak persiapan. Loh justru itu, kita persiapan itu untuk ketemu waktu-waktu yang tidak disiapkan. Kalau kita sudah mempersiapkan sebelumnya, kita tahu betul arah dari presentasi kita, tujuan dari presentasi kita. Kita tahu betul pengayaan dari apa yang mau kita sampaikan, tentang sistem yang ada. Kita tahu betul tentang produk dan benefitnya. Kita tahu betul fakta, data, statistik yang ada, yang menguatkan apa yang mau hendak kita sampaikan. Kita tahu betul cerita-cerita yang memang terjadi dari tim Anda, atau bahkan Anda sendiri, yang bisa menggugah orang-orang yang ada di depan Anda, sehingga mereka tergerak, dan Anda mampu kapan itu zoom in, kapan itu zoom out, kapan itu membuat jadi sesuatu yang lebih panjang, atau ini perlu disingkatkan, dan mana yang paling penting, mana intinya, mana core of the core, katanya, inti paling inti dari apa yang pengen Anda sampaikan. Walaupun mungkin ujung-ujungnya jualan ya. Tapi kan Anda perlu tahu apa sebenarnya yang Anda jual dan kenapa itu penting. Nah, kalau dalam konteks saya tadi, dalam cerita saya tadi, saya perlu ngomong begitu di pegawai negeri itu, yang mereka sebenarnya membayar saya punya resiko mereka tidak akan lagi menggunakan saya tetap perlu bilang, karena yang saya sedang ajarkan di sana adalah karakter. Nah, teman-teman, Anda nggak pernah tahu, Anda berada di bisnis TSI, saya yakin dan percaya ini bukan sekedar hanya tentang produk, bukan? Bukan hanya tentang Anda bisa dapat penghidupan, penghasilan. Benar nggak? Anda tapi ketemu tim, ketemu upline, ketemu teman-teman lebih banyak lagi, Anda semakin bertumbuh, semakin belajar, dan Anda juga berbagi informasi, berbagi kebaikan, berbagi peluang, berbagi kesempatan. Bayangkan kalau Anda untuk bisa mengoptimalkan itu, mau meningkatkan kualitas Anda dalam bicara, dalam presentasi. Pasti Anda akan jauh lebih powerful. Setuju? Apa setuju banget nih? Sip, lanjut ya, lanjut. Oke. Nah, ini kita ada data nih kemarin, siapa yang sempat ngisi pollingnya nih, atau paling nggak ngelihat mungkin habis itu bingung nih mau ngisinya gimana ya. Tadi tentang hasil pollingnya, itu yang ketemu adalah seberapa percaya diri Anda, kebanyakan di tengah-tengah nih, dari skala 1 sampai 5 ada di 4, ada di 40%, ya paling banyak di situ. Untuk struktur ya artinya urutan dari pembukaan, isi yang mau Anda sampaikan sampai penutupnya bagaimana, paling besar setelah hasil survei yaitu 60% ada di level 2. Berarti kalau 3 itu tengah-tengah atau 5 ya nilainya misalnya kalau dari skala 1 sampai 10, maka ini di bawah itu. Berarti ada permasalahan juga di sana, ada isu juga di sana. Oke, delivery gimana? Delivery sama juga. Delivery bagaimana cara nyampainnya ya. Oke. Nah, ada hal-hal seperti ini yang saya minta duluan ke Anda. Tujuannya adalah untuk saya juga memahami mana nih kira-kira yang paling penting untuk difokuskan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan hal ini, saya melihat bahwa ada 2 yang paling besar, yaitu tentang struktur dan tentang cara. Nah, malam ini kita akan fokus untuk yang di struktur dulu, tentang isi dulu. Kenapa? Anda bisa jago nyampeinnya, tapi kalau Anda nggak tahu isinya apa, akhirnya nanti Anda nggak nyampein apa-apa. Ya, sekali lagi saya ulangi, Anda bisa jadi udah jago nih, oh keren, suaranya bagus, oh bahasa tubuhnya kelihatan, oh bersemangat sekali, orang sampai ngedengerin, tapi ketika ditarik lagi, disuruh, tadi dia ngomong apa,
nggak jelas juga sih tadi ngomongnya apa kesana kesini ngalor ngidul. Dan akibatnya apa? Ketika Anda tidak memiliki struktur presentasi yang jelas, maka Anda juga akan kesulitan ketika presentasi. Abis ini mau ngomong apa ya? Abis ini apa lagi ya? Itu juga akan membantu Anda kalau Anda memiliki struktur presentasi yang jelas. Bagi Anda yang mungkin merasa saya belum percaya diri nih, saya nggak tahu nih perlu ngomongnya apa. Tapi kalau Anda sudah menyiapkan apa yang mau diomongin, maka akan jauh lebih mudah buat Anda. Nah, teman-teman semua, ada presentasi yang seolah-olah dari neraka. Presentasi yang saya sebutin presentation from hell. Presentation yang Anda nggak pengen tuh berada di presentasi itu karena nggak enak, nggak nyaman. Udah nggak jelas isinya apa, ngalor ngidul, tujuannya apa sih, mumet banget. Ya, waktu itu saya punya kesempatan ngikutin sebuah presentasi, sebuah training malah ya, di mana akhirnya karena waktu itu berhubungan sama mental health, tentang kesehatan mental, satu waktu salah seorang pesertanya terjadi apa istilahnya, upreaction. Upreaction itu dia keluar emosinya secara tiba-tiba dan tidak terkontrol. Langsung sang master trainernya turun tangan dan kami diistirahatkan ibaratnya. Tapi kami tidak diberikan kejelasan berarti kapan kami akan pulang, kapan akan selesai, dan seharusnya selesai sore menuju maghrib itu, tapi karena akan diperpanjang, tapi tidak disiapkan makan malam sama mereka, sedangkan buat saya tidak ada logika tanpa logistik gitu ya. Akhirnya kita juga bingung, ini mau apa? Mumet ke sana ke sini. Saya akhirnya berikan masukan kepada sahabat saya yang menjadi tim di training tersebut. Akhirnya dia melakukan perbaikan dan ternyata training yang bisa sampai dengan jam 11 malam dari jam 9 pagi itu bisa dipersingkat hanya sampai dengan jam 5 sore, tapi jauh lebih efektif sama sahabat saya itu setelah diperbaiki. Tapi itu adalah presentation from hell buat saya. Tapi ada juga presentation from heaven di mana Anda merasa ini orang ngomong, tapi ngomongnya itu benar-benar buat saya. Ini orang ngomong tapi benar-benar kok saya rasanya kayak diperhatikan. Ini orang yang ngomong dia, tapi kok kayaknya lagi ngobrol aja nih kita sama dia. Salah satu yang berkesan buat saya adalah pada guru saya, juga gurunya Kang Pur juga, almarhum Pak Depri GS. Entah kenapa itu orang ngomong kok bisa begitu. Bahkan sekarang pun ketika saya membaca bukunya, seolah-olah memang dia sedang ngomong sama saya. Nah, teman-teman, ketika Anda presentasi, lebih sering mana ketika Anda presentasi, Anda menyampaikan presentation from hell, presentasi yang membuat orang, aduh udah deh buruan cepetan, gue nggak pengen ada di sini nih. Atau presentasi yang oke, terus apalagi nih abis ini? Oh, oke. Kalau kayak gitu, menarik banget. Kalau gitu, gimana caranya ya? Oke, mau daftarnya bagaimana ya? Wah, kira-kira presentasi yang mana yang lebih banyak Anda lakukan ya? Oke, sekarang kalau Anda presentation-nya menurut Anda sendiri adalah presentation from heaven, Anda bisa kasih tanda jempol ya ada kan yang namanya emoji-nya itu ya. Atau kalau misalnya presentation Anda selama ini kebanyakan presentation from hell, Anda bisa cari gambar yang ketawa. Gambar yang ketawa aja itu ya di emoji Anda. Oke. Silakan bagi yang bisa ya. Monggo. Nah, oke, saya bisa ngelihat nih Sal Mirza nih ketawa aja ya. Makanya kita ketawa aja, nggak apa-apa. Kalau kita ketawa, presentasi kita selama ini hancur, ya, ambiar. Oh, Kang Pur kenapa berubah nih? Tadi udah presentasinya bagus gini. Kalau kita tahu kita salahnya ada di mana, nggak bagusnya ada di mana, bagus. Kenapa bagus? Setidaknya kita dalam posisi sadar kita mau memperbaiki diri. Yang repot adalah kalau kita sudah ngerasa kita sudah bagus, sudah top, dan kita tidak bersedia lagi untuk membangun diri kita, menambah ilmu kita, menambah skill kita supaya kita bisa presentasinya lebih baik. Oke, nah sekarang saya tanya lagi nih sama Anda, mungkin ada sebagian sudah jawab di polling, tapi bolehlah Anda tuliskan saja di chat ya, bagi Anda yang di sini, menurut Anda apa masalah terbesar Anda dalam hal presentasi yang Anda pengennya paling tidak nih di malam ini nih adalah jawabannya atau
adalah yang bisa ambillah paling tidak untuk lebih baik. Oke, boleh. Silahkan Anda tuliskan di chat. Silahkan Anda tuliskan di apa sih masalah paling besar Anda dalam hal presentasi, khususnya ketika Anda menjalankan bisnis di TSI ini. Monggo, silahkan ditulis. Penyampaian belum bisa rapi, belum bisa meyakinkan lawan bicara. Oke, terima kasih Pak Burhanuddin. Monggo silahkan. Grogi, oke. Nih, Kang Mirza nih kasep-kasep begini grogian juga ya ternyata ya. Oke, monggo silakan yang lain, teman-teman semua. Nah, Bapak-bapak, ada Ibu tadi mungkin. Dan bisa Apa masalah Anda? bulan greget. Belum greget. Gregetnya ini dari isinya atau cara nyampeinnya? Penyampaiannya supaya dia yakin benar gitu, Pak. Oke. Jadi belum greget dalam hal penyampaiannya. Oke. Ada juga belum bisa membaca karakter audiensnya itu seperti apa. Bahasanya belum tertata. Tidak percaya diri, masih kurang percaya diri dalam menguasai materi. Nih, Pak Lenovo ya, atau itu jenis handphonenya mungkin belum suka lupa di tengah pembicaraan sendiri ya. Waduh, oke. Belum bisa membangun koneksi emosi dengan audiens, penyampaian kurang meyakinkan buat orang lain, tidak percaya diri, berantakan. Oke, kadang ngeblank saat penyampaian, suka lupa materi. Nah, ini menarik banget. Ini tadinya baru hanya dugaan saya, tapi kalau berdasarkan ini, boleh nggak saya asumsikan bahwa paling banyak ini adalah akhirnya tentang isi materinya itu sendiri terlebih dahulu. Karena kalau Anda sudah tahu isi materinya, Anda jadi lebih percaya diri dong. Ya, saya tahu kok yang mau diomongin apa. Karena kalau Anda sudah benar-benar paham, Anda memang membuat, menyusun, memperkaya isi materi tersebut, maka kemungkinan besar Anda lebih ingat materi yang mau diomongin ketimbang Anda nggak punya materi, nggak menyiapkan materi sebelumnya. Dan kalaupun Anda lupa di tengah-tengah pembicaraan sendiri karena Anda punya materinya tersebut, maka Anda akan lebih mudah lagi untuk mengingatnya. Dan karena Anda menyusun materi Anda sendiri, Anda bisa tahu bagaimana di materi ini saya bisa membangun koneksi dengan audiens. Bagaimana dengan materi ini, penyampaiannya ketika ngomongin yang ini nih perlu kayak gimana ya, supaya bisa meyakinkan orang lain. Itu soal delivery nanti kita bisa jawab lagi. Tapi memang betul, ini bagus sekali tentang audiens. Ya, oke. Demam panggung, bahan jadi hilang. Bahannya siapa yang nyuri sampai hilang begitu ya? Oke. Cara bicara belum rapi, Pak, soalnya belum terbiasa bahasa Indonesia jadi campur dengan bahasa Garsel. Saya asumsikan Garsel Garut Selatan ya ini ya. Yes, betul. Yes, soalnya saya dari Tangsel ya, Tangerang Selatan. Banyak nih anak Tangerang sini. Ada ya. Bang Wirsanya di Tangerang, Bapak-bapak. Oke. Tentang bicara belum rapi karena Anda nyusun juga akan ngebantu. Strategi menghadapi stres dan kejenuhan. Oke, itu mungkin di luar dari konteks presentasinya ya. Nanti kita bisa omongin di topik yang lain. Masih kurang rapi untuk bicaranya ya. Oke, cari sisir. Saya jadi kepikiran nih, saya rambutnya yang kurang rapi ya. Kang Tio juga grogi. Ini pada grogi-grogi. Kenapa sih ini ya? Oke. Padahal kemungkinan besar Anda akan ngomong juga banyak sama orang yang Anda kenal terlebih dahulu. Ini ada Pak Al-Fakir 165 Resen, ada yang mau ditanyakan mungkin? Boleh jadi tidak. Boleh jadi tidak. Boleh jadi karena memang ada yang kepencet gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke materi saya lagi ya teman-teman ya. Presentation saya sebentar. Oke. Teman-teman semua, ada dua prinsip. Prinsip adalah sesuatu yang kita yakini, kita pegang. Prinsip. Kalau di dalam rukun tuh rukun imannya. Karena kalau rukun Islam adalah langkahnya. Ada syahadat, sholat, itu kan apa yang dilakukan. Tapi kalau iman ada sesuatu di pikiran, di hati. Perlu kita yakini, kita pegang benar-benar supaya kita bisa jalanin itu sebaik-baiknya. Prinsip yang pertama, perlu Anda yakini adalah kemampuan presentasi itu bukan turunan. Bisa dipelajari dan dilatih. Kemampuan presentasi bukan turunan. Bisa dipelajari dan dilatih.
Ya. Dan yang kedua, prinsip yang kedua, presentasinya Anda itu untuk siapa? Untuk audiens, bukan cuma Anda. Kalau Anda fokusnya pada diri Anda, itu pasti Anda akan kebingungan, Anda akan terlalu keasikan sehingga akhirnya melupakan audiens. Dan akhirnya audiens mungkin nggak tertarik. Kita bahas satu-satu lebih dalam lagi. Kemampuan presentasi bukan turunan, bisa dipelajari dan dilatih. Ini adalah kabar bagus buat Anda. Artinya, kalau sekarang ini kemampuan presentasi Anda, menurut Anda tadi levelnya di 2 misalnya, ya dari skala 1 sampai 5, maka Anda punya kesempatan untuk ningkatin jadi level 3, terus gimana caranya ningkatin jadi level 4? Ada kesempatan itu. Karena ini bukan turunan, bisa dipelajari, bisa dilatih. Yang benar Bang Wirzal, emang bukan turunan. Coba sekarang deh, pendiri negara kita, Bapak Bangsa, Pak Karno, Bung Karno. Kemampuan presentasinya gimana menurut teman-teman semua? Luar biasa? Gila. Orator yang bahkan diakui seluruh dunia. Sekarang cek turunannya. Apa iya? Kalau mau jujur, nggak usah sebut nama deh, nggak usah sebut yang mana. Tapi kita bisa cek bahwa itu berbeda karena tidak melatih ke sana. Dan kalau Anda tahu, yang namanya Barack Obama bahkan memiliki 7 coach khusus untuk presentasi. Ada yang memang bagian vokal, ada yang memang bagian gesturnya, gerakannya gimana, ada yang bagian bagaimana caranya supaya bahasanya, tata bahasanya, ada yang bagian bagaimana caranya dia berpakaiannya. Maksudnya apa teman-teman semua? Maksudnya orang yang seperti dia aja, yang memang mungkin sudah ada bakatnya juga, adalah keahlian di situnya, tetap perlu dilatih. Contoh lainnya gini teman-teman, yang namanya sesuatu kemampuan atau skill itu bisa dilatih adalah mengemudi. Di sini teman-teman ada yang bisa mengendarai mobil? Banyak. Ya, banyak ya bisa mengendarai mobil. Apakah langsung ketika berusia cukup si setir sama gas dan rem dan kopling itu cukup sampai apakah dengan serta-merta Anda bisa? Kemungkinan besar ketika belajar, baik secara formal, mungkin Anda ikut kursus setir mobil, ada orang khusus yang ngajarin, atau Anda ngelihatin, ketika pertama kali nyetir itu, semua Anda bingung, grogi, tidak percaya diri, lupa apa? Saya pernah lupa ngekopling, diem aja, tahu-tahu mobil tuh udah mati. Ya, kalau Anda tadi bilang Anda lupa di tengah-tengah yang mau disampaikan, tapi bisa seiring Anda melatih, Anda lakukan lagi, Anda tahu, Anda makin nyaman. Bahkan sekarang bisa jadi lagi nyetir, Anda bisa sambil teleponan, sambil minum, sambil makan, sambil ngobrol, santai aja, sambil ganti channel radio atau musik. Lagi lampu merah Anda WhatsApp-an. Karena sudah terlatih. Sudah masuk dari yang tadinya Anda nggak bisa, Anda terbata-bata, Anda kaku, sampai Anda akhirnya mahir. Sama dengan kemampuan presentasi, teman-teman. Kalau Anda saat ini nggak bisa, nggak apa-apa, good. Berarti Anda tahu Anda mau tumbuh kemana, maka perlu latihan. Kabar baiknya, Anda latihan bukan sekedar latihan, tapi terjun langsung ketika latihan sekalian sambil prakteknya. Praktek presentasinya. Tapi teman-teman semua, tahukah Anda bahwa yang namanya skill, namanya keahlian itu memang membutuhkan repetisi. Repetition is mother of all skill. Repetisi adalah ibunya, induknya dari semua skill. Semua yang jago itu karena dilatih. David Beckham bisa tendangannya melengkung begitu itu karena memang latihannya tambahin khusus buat kayak begitu, dia taruhin itu ember-ember, bukan ember kali ya kalau dia ya, adalah ya target-target yang kecil di ujung-ujung gawangnya
terus, dan dia nambahin setengah jam sebelum latihan dimulai dan setengah jam setelah latihan selesai untuk latihan khusus tendangan bebasnya. Lah kalau saya juga pernah Bang Rizal nendang sekali bisa tendangan pisang ya, pisangnya pisang coklat keju lagi, muter begitu. Pertanyaannya, itu keahlian atau keberuntungan? Ya, kalau yang namanya keahlian berarti itu dilatih. Nah, latihan yang benar teman-teman adalah ketika Anda bisa mendapatkan feedback, mendapat masukan, mendapat informasi. Apakah yang saya lakukan ini benar, sudah oke, sudah efektif, sudah bagus, atau belum nih? Bagaimana bisa mendapatkan feedback? Dari mana aja? Paling gampang apa? Paling gampang respons audiens Anda. Bang, nggak ada yang tertarik. Nah, tuh informasinya berarti tadi kurang efektif. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ya cari dong, cari tahu. Kalau perlu Anda dengan baiknya tanya gini, oke, tadi presentasi saya sepertinya kurang menarik ya, Bapak-bapak, teman-teman semua, boleh nggak kasih masukan ke saya? Mungkin saya nggak nawarin ke sini lagi, tapi mungkin di tempat lain saya bisa memperbaiki. Kalau Anda berani meminta itu hebat. Namanya Anda membuka diri pada feedback. Anda asking, Anda minta, boleh nggak saya dapat masukan gimana caranya? Kalau nggak gimana? Pas lagi saya mau presentasi, ajak teman, upline Anda, minta tolong, nanti di belakang ya, kasih masukan saya, tadi apa yang udah bagus, mana yang belum. Kenapa? Karena ada yang namanya kunci 10.000 jam latihan, maka orang akan menjadi ahli. Kata kuncinya bukan hanya di 10.000-nya itu, tapi si 10.000 itu mendapatkan feedback, mendapatkan masukan. Jadi kalau misalnya nanti upline Anda ngasih tahu, tadi presentasinya itu kurang semangat, Anda jangan baper, jangan begitu dong Pak. Giliran dikasih tahu gitu langsung semangat, berapi-api gitu. Atau tadi pas waktu ngasih tahu tata caranya atau sistemnya itu kurang jelas, agak berantakan. Terus Anda langsung udah ngilang tuh, muntaber ya, 3 minggu, 3 bulan baru akhirnya balik lagi. Ya nggak begitu. Kalau feedback itu katanya adalah sarapannya para juara. Kita dapat masukan, oh oke, ini orang peduli sama kita, mau ngasih tahu. Kalau teman-teman paling gampang pengen tahu ini yang namanya feedback itu kayak gimana, datanglah ke restoran Padang. Sebelum pulang Anda ada tulisannya tuh, kalau enak tolong kasih tahu teman atau saudara atau keluarga yang lain. Kalau nggak enak tolong kasih tahu kami supaya kami bisa memperbaiki rasanya atau kualitasnya atau pelayanannya. So teman-teman, sekali lagi prinsip yang pertama Anda perlu yakinin bahwa ini adalah bisa dipelajari, bisa dilatih. Kesempatan Anda di sini adalah termasuk melatihnya, paling tidak melatih secara mindset-nya. Cari upline Anda, cari teman Anda mungkin, atau cari, wah oke, saya tahu kamu tim saya, tapi nanti tolong kasih masukan juga ya, apa yang tadi sudah bagus, apa yang belum. Saya juga kalau habis ini kemungkinan besar habis ini saya akan tanya sama Kang Pur, mungkin sama Kang Frans juga, apa yang tadi yang sudah bagus, apa yang belum nih, apa yang bisa diperbaiki ke depannya, ya. Sama klien saya juga begitu. Oke, ketika evaluasi termasuk mengevaluasi kami. Bagaimana mungkin ada masukan ke kami supaya lebih baik. Karena lebih repot lagi kalau kita dapat feedback dari klien dengan cara apa? Mereka yang muntaber, mereka yang hilang, mereka nggak ngomong. Kalau orang ngomongin ke Anda sesuatu yang nggak, mungkin Anda nggak pengen dengar karena nggak enak ya, namanya dapetin masukan, dapat kritik gitu ya teman-teman ya. Enak nggak sih? Mungkin nggak. Tapi kalau lebih sakit lagi adalah ketika mereka akhirnya hilang begitu aja nggak ngasih tahu, malah ngomongin kayak sebelum itu terjadi, Anda tanya mereka duluan, boleh nggak kasih masukan ke saya? Tadi mungkin saya kurang bagus presentasinya. Ya, jadi latihan dan feedback untuk bahwa presentasi ini bisa dipelajari dan dilatih. Dan ini adalah satu keuntungan. Artinya apa? Anda bisa melatihnya. Anda nggak sendiri dan nggak terlambat, nggak ada kata terlambat. Yang kedua, ya tadi tidak ada kegagalan, hanya feedback. Hanya informasi bahwa ini belum efektif. Ya, Albert Einstein juga bilang kalau Anda mencoba mengharapkan mendapatkan hal yang berbeda dengan mengupayakan hasil-hasil yang dengan mengupayakan cara-cara yang sama, itu adalah gila.
Ya, kalau Anda mengharapkan mendapatkan hasil yang berbeda, tapi menggunakan cara-cara yang sama, itu orang gila. Makanya itu sebenarnya nggak ada kegagalan. Kalau kita ubah, kita ganti caranya, kita perbaiki lagi setelah mendapatkan feedback. Oke? Dan teman-teman, yang ditolak itu bukan diri Anda. Itu bisa jadi juga bukan produk Anda. Yang ditolak bisa jadi adalah presentasi Anda, yang saat itu mungkin belum terlalu bagus. Yang Anda perlu perbaiki. Sehingga Anda nggak capek-capek banget lah, nggak baper-baper banget. Oke? Nah, kita masuk prinsip yang kedua nih. Presentasinya itu sebenarnya buat siapa? Buat audiens Anda. Yang paling penting tuh mereka. Mereka ada klien Anda, calon mitra Anda. Ibaratnya lah, mungkin Pak Dasep Meman nih, ya, izin ya Pak ya, waktu ketemu dulu mah calon istri gitu ya, masih calon gitu. Pas PDKT-nya mah bagaimana kan? Kita apapun buat dia, kita ngikutin gayanya. Ya, misalnya saya nggak tahu nih, ini mah contoh aja ya Pak, punten bisa. Misalnya sang calon mertua sukanya main catur, kita nggak biasa main catur. Gimana caranya kita main catur supaya bisa nemenin? Oh, sukanya dibawain makanan ini, kita bawain itu. Kita ngikutin itu. Jadi kita perlu fleksibel sama audiens kita. Kita perlu fokusnya ke dia. Maksudnya fokusnya tuh gimana, Bang Rizal? Tunggu dipikir dulu. Kalau saya mau ngomong nih, untungnya buat dia apa? Jangan untung buat saya. Loh, saya mah pasti untung. Kalau dia ngikut, kan dia jadi tim saya punya member makin banyak, saya makin maju. Iya, itu situ. Tapi bagaimana dengan tim Anda ini? Bukan tim ya, baru calon. Calon mitra Anda ini. Apa kira-kira manfaatnya? Melihat dari sudut pandang mereka. Fokusnya pada mereka. Pada saat itu, berarti niatan Anda adalah untuk membantu mereka. Niatan Anda adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka memiliki peluang bisnis yang bagus, yang baru. Memberikan kesempatan buat mereka untuk belajar sepenuhnya. Ini loh. Nggak ada yang saya tutup-tutupi, hasilnya seperti ini, dan saya siap membantu. Fokusnya sama mereka. Artinya apa? Kalau mereka butuhnya, saya nggak ngerti ini manfaatnya apa. Gimana yang jelasinnya? Anda yang perlu belajar untuk bagaimana caranya menjelaskan apa manfaatnya. Tapi saya takut dengan resikonya nanti begini, nanti begitu. Anda perlu cari tahu bagaimana caranya mengatasi ketakutan-ketakutan seperti itu. Nah, fokus Anda selama ini ketika presentasi itu buat apa? Karena disuruh sama upline. Karena ya udah masuk ke sini, udah kadung, terus bagaimana dong? Saya mah memang harus presentasi kalau kayak gitu. Karena begitu. Atau karena memang mau ngebantu orang yang depan Anda. Itu beda banget teman-teman energinya. Nggak usah ngomongin isinya deh, ambiar isinya. Tapi ketika kita benar-benar hadir buat orang di depan kita mau bantuin dia sepenuhnya. Bisa jadi mereka udah nggak dengar, apa nih, dah saya ikut aja lah. Soalnya saya percayanya sama orang tersebut. Sama Anda. Di Amerika sana ada seorang dewa penjual namanya Zig Ziglar. Dia menjual ribuan mobil seumur hidupnya, dan si dewa penjual ini sampai orang-orang itu ngantri untuk maunya beli mobilnya ke dia. Mobil yang sama, tapi maunya belinya sama dia. Kenapa? Karena cara dia memperlakukan orang-orang yang datang ke dia. Nah, yuk sama-sama saya ngajak Bapak Ibu semua yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, sekaligus mengingatkan buat diri saya sendiri, kalau kita ke klien, ke calon customer, calon leads, calon mitra, termasuk mungkin berarti klien kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, ketika kita ngomong fokusnya ke mereka, buat mereka apa? Karena kalau Anda ngajar cuman mau ngomongin apa yang Anda mau aja, nih pokoknya ada produk bagus begini, apa pentingnya buat saya? Oke. Maya Angelou pernah mengatakan bahwa orang mungkin akan lupa apa yang disampaikan sebenarnya. Isinya, ya apaan sih tadi, agak lupa gitu. Tapi mereka nggak akan lupa bagaimana mereka diperlakukan sama Anda.
Kalau mereka udah kesentuh hatinya, jangankan jualan produk atau sistem di TSI, jualan cireng juga jadi gampang banget gitu. Kenapa? Karena yang dicari adalah bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Jadi itu dulu, ya. Jadi dua prinsip ini tolong Anda pegang. Anda pegang aja, benar-benar Anda jalanin dari dua prinsip ini. Itu sudah menjadi pondasi yang amat bagus buat Anda presentasi. Satu, ini adalah bisa dilatih. Yang kedua, yang utama adalah audiens Anda, orang-orang yang Anda presentasikan. Ya, lanjut? Lanjut. Oke. Apa aja sih, Bang Wirzal, isinya buat menyiapkan presentasi? Ternyata bukan cuma isinya, ada mindset, ya, bagaimana mental kita, percaya diri kita supaya nggak grogi, supaya berani, supaya berenergi. Ada juga konten atau isinya nih yang mau diomongin apa, dan ada delivery-nya. Bagaimana caranya nyampein supaya atraktif, menarik, variatif, berdampak. Tapi kali ini saya mau fokus sama konten dan itu lebih spesifik lagi, yaitu menyiapkan opening Anda. Karena kalau saya dulu waktu diajar sama Pak Tunggu Samaringin, waktu saya ngambil sertifikasi Firewalk Training, ya, saya jadi tersertifikasi untuk ngajar jalan di atas bara api. Bukan debus, ya, bukan sulap, bukan sihir, ya. Bahkan mungkin nanti kalau teman-teman TSI mau gathering udah bisa offline lagi, kita buat jalan di atas bara api rame-rame. Bukan tentang jalan di atas bara apinya, tapi kalau jalan di atas bara api aja saya bisa, apalagi yang saya bisa capai dalam hidup saya. Apalagi yang saya bisa wujudkan. Ini aja bisa saya lewatin, ya. Nah, pada saat itu Pak Tung Desem Waringin, ya, ketika ngajar saya di sana, dia bilang bahwa memang ternyata yang namanya presentasi itu perlu disiapin dulu. Perlu disiapin dulu, Bang. Kalau Anda nggak nyiapin, berarti Anda nganggap orang yang mau diajak, mitra-mitra Anda, calon mitra Anda nggak terlalu peduli dong sama mereka. Dan Pak Tung mengingatkan bahwa yang paling nggak untuk disiapin adalah jurus pembuka. Jurus pembuka. Kenapa? Karena Anda ngapalin itu aja dulu, ngapalin latihan jurus pembuka itu, sampai jurus itu lancar, sehingga udah cair, udah enak, Anda ngomongin apa juga jadi lebih mudah. Ya. Kalau Anda sudah lebih ahli, maka jurus pembuka Anda di setiap kali presentasi bisa jadi beda-beda. Bisa jadi itu adalah ya suka-suka Anda mau ngomonginnya kemana. Tapi karena Anda sudah ahli ke sana. Tapi paling tidak di awal Anda punya satu skrip nih, sekitar 1-2 paragraf, yang memang itu untuk membuka. Anda hafal, Anda kuat di sana, sehingga Anda udah ketika mulai udah nggak grogi, Anda tulis. Caranya gitu, Pak. Loh, Bang Wirzal, saya nggak... Ya tulis sebisanya, dicoba, jelek, ulangin lagi dengan cara baru, diganti, tanya sama upline Anda, tanya sama teman Anda, ini gimana ya memperbaikinya nih, skrip saya kayak begini. Dan ketika Anda membuka, baiknya itu sudah langsung mengarah ke sana. Anda perlu tahu ini dulu. Apa kebutuhannya dia? Kenapa? Kalau Anda membuka dengan cerita Anda sendiri saja yang tidak berhubungan sama audiens sama sekali, kira-kira mereka bakal dengerin nggak? Ceritanya keluar sana ke sini, tapi nggak ngomongin tentang mereka. Nggak bakalan itu. Jadi Anda perlu cek dulu nih, kebutuhan audiens saya apa sih? Oh, apakah mereka butuh penghasilan tambahan? Apakah mereka butuh kepastian tentang sistem bagi hasil dan apanya segala macam ya? Apakah mereka membutuhkan itu adalah penjelasan yang lebih mudah untuk dimengerti? Apakah yang mereka butuhkan itu adalah tahu bahwa Anda akan ada buat mereka kalau mereka bergabung di sini? Apa yang kira-kira mereka butuhkan? Anda perlu gali itu. Jadi bisa jadi sebelum Anda presentasi, kan Anda ngundang lo mungkin ya, gitu ya. Anda cari tahu dulu, Anda mungkin survei dulu, atau Anda ngobrol-ngobrol dulu, gitu. Tapi paling penting Anda tahu dulu nih, apa sih kebutuhannya mereka. Nah, baru Anda ngomongin isinya gimana. Kalau yang namanya konten atau isi, itu ada OIC. Ya, itu kan mungkin orang-orang suka nyingkat ya, OIC, oh saya tahu, gitu. OIC, opening, isi, closing. Nah, kita akan fokus pada opening terlebih dahulu di malam ini. Ya.
Opening itu dimulai dari kenapa. Begin with why. Kenapanya gini, teman-teman. Kenapa penting ini? Kenapa mendengarkan Anda penting? Kenapa bisnis ini jadi penting buat saya ikutin dengerin? Kenapa saya harus mendengarkan Anda? Kalau itu tidak terjawab di pembukaan, Anda langsung misalnya ngomongin sistem, ngomongin apa, tidak membuat orang jadi tahu bahwa ini penting, maka bisa dipastikan dia kebingungan. Dia akhirnya mungkin tidak tertarik. Dia mungkin akhirnya, ya sudah, gimana caranya ini selesai aja. Ingat tadi dibukanya dengan apa? Opening. Opening itu perlu ada O-nya. Apa yang terjadi ketika opening nggak ada O-nya? Coba, opening yang nggak ada O-nya jadi apa? Pening. Pening. Jangar. Pening teh jangan. Kalau opening nggak sampai membuat audiens Anda jadi, itu penting. Iya, saya harus tahu nih. Oke. Mungkin O-nya nggak sampai mereka buat gitu ya, teman-teman semua. Tapi membuat mereka, oke, ini penting nih. Saya perlu tahu nih. Maka Anda akan pening selama sisa presentasi. Kenapa? Karena dia belum tertarik duluan. Jadi penting banget Anda membuat opening yang kuat, jurus pembuka yang kuat. Jurus pembuka yang menjawab pertanyaan dia atau kebutuhan dia. Misalnya, ya Bapak Ibu, zaman sekarang begini, apalagi lagi pandemi seperti ini, begitu Anda bisa kasih data berapa banyak perusahaan yang tutup, berapa banyak orang-orang yang akhirnya dirumahkan, berapa banyak orang-orang yang akhirnya tidak memiliki pekerjaan, ya. Tapi ada satu peluang di mana Anda punya kesempatan untuk bersilaturahim, belajar, tetap melakukan hobi yang Anda suka, tapi bisa juga mendapatkan penghidupan dari sini. Dan itu sangat mudah sekali. Maukah Anda tahu caranya? Oke, baru Anda masuk. Itu contoh aja ya teman-teman, di lapangan Anda perlu eksplor dengan gaya dan cara Anda sendiri. Yang paling utama, hampir sama seperti tadi saya bilang, Anda bisa tunjukin nggak enaknya keadaan yang mungkin dialamin, sama yang asiknya itu seperti apa. Kalau dia dengerin Anda. Jadi Anda bisa membuat dia berpindah dari satu posisi yang nggak enak ke posisi yang enak. Yang namanya motivasi manusia, teman-teman, ada dua. Dia menghindari yang nggak enak, dekati sesuatu yang dia inginkan. Ya, hell kan nerakanya nih. Kesulitan, kemiskinan, kesedihan, kepedihan, kesusahan, beban, terlilit hutang, kehilangan pekerjaan. Pokoknya sesuatu yang nggak enak. Dia tidak mau berada di situ. Dia menghindari itu. Motivasi yang kedua supaya makin kuat adalah menuju apa? Mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan lingkungan yang positif, mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh, belajar terus. Jadi hell ke heaven. Pastikan ketika Anda menuliskan di skrip Anda buat itu hell dulu baru heaven. Karena kalau Anda nyebutin dulu yang bagus-bagusnya, misalnya di bisnis ini bagus-bagusnya gimana gitu ya. Terus Anda kalau enggak nanti begini loh. Nah, itu orang jadi pusing. Bergeraknya kemana nih ya? Udah mau dapat senang-senang kok tahu-tahu jadi nggak enak nih. Ya, jelas ya. Jadi dari hell dulu ke heaven. Nah, sehingga Anda bisa menjawab pertanyaan dia ini. Dia kan ketika mendengarkan Anda, dalam benaknya dia bertanya, mengapa saya butuh menyimak Anda? Mengapa saya butuh menyimak Anda? Harus dengerin lo. Kalau Anda sudah bisa menjawab ini, opening Anda lancar, baru deh isinya Anda ngomongin apa. Anda siapin isinya seperti apa. Nanti kalau detail penjabaran isi seperti apa, kita bisa discuss di lain kesempatan. Kali ini di opening terlebih dahulu. Isinya opening apa? Bisa dengan pertanyaan. Nanya dulu nih, Bapak Ibu, siapa di sini yang mengalami dampak dari pandemi misalnya, ya kan?
Teman-teman semua, siapa yang di sini selama ini melakukan presentasi? Oke. Bagaimana hasil presentasinya selama ini? Oke, siapa yang bagus? Oke, siapa yang masih merasa perlu diimprove? Oke. Oke, ini adalah kesempatan teman-teman semua. Bagi Anda yang sudah bagus, great. Anda bisa meningkatkan lagi kemampuan Anda. Dan bagi Anda yang masih perlu diimprove, maka ini juga kesempatan buat Anda naik kelas. Misalnya seperti itu dalam konteks cerita saya sekarang. Tapi di dalam presentasi Anda cek pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kira-kira bisa saya ajukan di awal supaya Anda bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang akan mengarah ke opening Anda tadi, ke pembukaan Anda. Yang enak juga adalah kalau pertanyaannya itu yang Anda bisa pastikan bahwa audiens Anda menjawabnya dengan iya. Kalau Anda dapat iya 3 kali berurutan, maka biasanya yang keempatnya setelah itu Anda masukkan sesuatu yang penting, yang menarik, yang membuat dia perlu tergerak mengikuti, itu dia ngikut. Dalam ilmu NLP, Neurosemantics, yang saya sama Pak Pur pelajari, Kang Pur pelajari, itu namanya pacing dan leading. Jadi kita mendapatkan iya, 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 baru habis itu tarik. Ibaratnya mah kalau main layangan mah kita ulur, 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 baru tarik gitu, Pak. Kalau mancing juga begitu. Jadi kita mancing dengan pertanyaan yang memang jawabannya udah pasti iya dulu. 3 pertanyaan baru. Jadi gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum yang semua juga tahu, memang begitulah keadaan. Yang kedua dengan quotes, cari orang terkenal. Orang terkenalnya mungkin lebih cocok kalau misalnya Anda memang yang ini banyak kan teman-teman yang dari pengajian di situ nih, oke. Coba cari quotes-nya Gus Dur mungkin, atau quotes-nya Kiai Anda gitu. Yang menarik, yang bisa menyentuh gitu, sebagai pembuka. Misalnya, kalau kita ngambil dari hadis Rasul, bisa juga. Orang yang hidupnya hari ini sama dengan hari kemarin, sesungguhnya dia merugi. Dan orang yang hidupnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia celaka. Hanya orang yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia yang beruntung. Maka bagaimana Bapak Ibu semua, kita bisa mempersiapkan diri kita, hidup kita, keluarga kita lebih baik di hari esok. Hari ini, izinkan saya untuk berbagi pengalaman saya, semoga bisa membantu Bapak Ibu semua menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Ya, Anda carilah ceritanya, quotes yang seperti apa. Cerita kesuksesan Anda ngejalanin bisnis ini. Nah, kalau mau cerita, pastikan itu cerita-cerita suksesnya ya. Kalau Anda cerita sebagai awalan dan itu ceritanya cerita gagal yang tidak di ujungnya sukses, maka jangan gunakan cerita itu. Berarti orang, wah ini gagal dong di sini, jangan dong saya ikut, bisa bahaya, cilaka kalau kayak begitu. Tapi kalau misalnya itu gagal di awal dan kemudian ada berhasilnya, itu nggak apa-apa, itu bagus, itu ada story-nya, ada alurnya yang keren. Dan terakhir, salah satu yang bisa digunakan adalah kasih data atau fakta. Misalnya, kalau ditanya apa manfaat dari kandungan yang ada di dalam produk Anda, cari datanya, faktanya. Tunjukkan. Misalnya, apa fakta-faktanya, misalnya sudah berapa orang yang akhirnya memiliki penghasilan sekian puluh juta per bulan dari bisnis ini. Kasih data dan fakta yang tepat ya, jangan katanya sih kurang lebih. Nah, kalau kurang lebih katanya itu bukan data, itu ceritanya. Tapi kalau data Anda bisa ngomong berapa banyak orang, berapa juta, berapa ini. Jadi jelas. Ya. Itu adalah untuk membuat opening Anda. Nah, waktu saya pas sudah 50 menit ini, maka saya akan membuka kesempatan buat teman-teman bertanya saya bisa menjawabnya, saya akan jawabnya langsung.
Kalau saya belum bisa menjawabnya, maka saya akan minta izin, nanti saya akan bisa kirimkan jawabannya via Kang Pur juga ya, kalau saya sudah bisa temukan jawaban. Oke, monggo silakan teman-teman kalau ada yang mau lebih dieksplor, diperdalam, silakan. Rizky Nasrullah ya, mau bertanya? Bisa juga dibantu bacain chatnya, Mas Frans. Baik. Yang bertanya lewat chat tadi ada. Baik, coba cari dulu ya. Buat Bapak Ibu ya mungkin yang ada pertanyaan atau mungkin tadi ada yang kurang paham, boleh ditulis di chat atau juga mungkin on mic, dinyalain mic-nya bisa. Ini kalau saya di chat ada Pak Taufik Nugraha minta boleh dicontohin Pak sedikit aja. Yang dicontohin bagian apanya? Kalau boleh tahu Pak Taufik? Opening sepertinya Bang tadi pas Abang jelasin opening. Oke. Setelah itu contoh saya apakah sudah menjawab? Karena kan ini mungkin saya bacanya setelah menunjukkan gitu ya. Apakah sudah cukup jelas atau membutuhkan contoh lain? Mas Rifki angkat tangan, silakan di-unmute Mas Rifki kalau ya, mau. Sambil Pak Taufik kalau misalnya nanti mau merespon lagi lewat chat juga nggak apa-apa ya. Oke, Mas Rifki silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ya kemungkinan untuk sesi belajar kali ini mengenai rangkumannya seperti apa. Soalnya baru masuk, Pak. Oke. Ada rekamannya, Kang. Ya. Oke, nanti ada rekamannya berarti ya, teman-teman akan bisa lihat rekamannya. Tapi saya juga mau mengingatkan aja buat teman-teman semua, kita udah belajar ada dua prinsip penting dalam belajar presentasi ini, dalam melakukan presentasi ini. Yang pertama, ingat bahwa presentation skill ini, kemampuan presentasi ini bukanlah turunan. Bisa dilatih, bisa dipelajari. Jadi pastikan Anda latihan, dapetin feedback, dapetin informasi, dapetin masukan, dapetin kritik. Supaya Anda bisa ningkatin lagi setelah itu gimana. Semakin sering Anda lakukan, seperti tadi nyetir mobil, maka Anda akan semakin ahli. Yang kedua, ketika ada presentasi Anda tuh bukan buat Anda. Bukan supaya Anda lekas-lekas jadi director, bukan supaya Anda dapat member baru, bukan supaya Anda dapat mitra baru, bukan itu dulu fokusnya. Fokusnya adalah audiens Anda. Maka fokus Anda, intensi Anda, niat Anda, bagaimana cara Anda berbicara, bagaimana Anda menunjukkan pilihan kata-kata Anda adalah untuk membantu dia. Ya, jadi dua prinsip itu. Dan di situ kita tahu bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, tapi malam ini kita belajar tentang satu jurus pembuka, jurus opening. Opening itu perlu membuat orang audiens Anda menjadi karena kalau dia belum sampai saya perlu dengerin nih, maka pening Anda ke belakang. Jadi ciptakan jurus pembuka Anda, tulis, latih, tanya, minta masukan. Oke, gitu ya Mas Rifki ya, nanti bisa selengkapnya bisa didengarkan kembali atau dilihat kembali rekaman. Ya, makasih atas penjelasannya. Sama-sama. Bang Wirjal, ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Kardi Ficisan. Oke. Mana yang lebih efektif, model presentasi produk maupun model bisnisnya? Yang pertama presentasi one on one, yang kedua presentasi on class. Mohon pencerahannya Kang. Oke. Baik. Sepemahaman saya, ini dari pemahaman saya, dua-duanya penting. Ini bukan tentang mana lebih efektif. Dua-duanya penting. Akan ada orang-orang yang akan jauh lebih mudah, lebih nyaman, lebih pasti join lah ibaratnya gitu, kalau itu one on one. Tapi ada juga orang-orang jenisnya dia butuh ngelihat, wah semuanya gimana nih ngelihat kayak begini, banyak ramean kayak begini, saya juga makin semangat mana dibawainnya, jadinya lebih ibaratnya walaupun santai tapi lebih resmi lah ya gitu, lebih energinya lebih besar, saya tertariknya di situ. Dua-duanya penting dan nggak bisa saya cuma mau one on one aja gitu. Saya mau rame-ramean begitu aja. Nggak bisa. Anda perlu lakukan dua-duanya.
tentunya ketika Anda melakukan dalam konteks audiens cuma satu sama rame, itu ya beda. Kalau satu bangkilah ngobrol gitu, Anda nggak presentasi, Anda ngobrol gitu ya, sambil akhirnya masukin, jelasin. Mancingnya lebih sesuai, lebih lebih individual lah, lebih sesuai dengan orang tersebut, dengan calon mitra Anda tersebut, teman Anda tersebut. Tapi kalau rame-rame, Anda perlu memperhitungkan begitu banyak jenis orang. Makanya Anda perlu buat skripnya yang jelas. Anda perlu punya state atau cara tampil yang lebih menarik, lebih atraktif. Ya. Nah, kalau misalnya Anda pakai cara kayak sama orang ngomong satu one on one tadi, tapi makainya di panggung, maka energinya biasanya jadi lebih rendah, lebih nggak terlalu besar lah, terus ngomongnya mungkin kurang berenergi, kurang kurang semangat, kurang tertata. Jadi Anda perlu lakukan dua-duanya. Dan sekarang gini deh, saya yakin dan percaya Pak Kardi juga punya cita-cita akan menjadi seperti leader-leader di Summit Leader kemarin ya di mana Anda akan bicara di panggung depan ribuan orang, menginspirasi orang lain. Maka mau nggak mau, suka nggak suka, Anda akan perlu presentation on class. Bahkan mungkin bukan kelas lagi, on big stage. Di tengah lampu sorot seperti itu. Tapi yang paling penting nih, ini kuncinya nih. Mau itu ngomong ke depan satu orang, mau itu ngomong ke depan 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, tujuan Anda benar-benar untuk membantu mereka. Itu dulu. Jangan kalau misalnya, kalau saya rame, baru saya itu, kalau satu udah dipresentasiin, waktunya sama juga, yang belum tentu mau ikut. Jadikan semua kesempatan itu adalah kesempatan bismillah, ya Allah, saya niatkan ini untuk saya berlatih juga, dan juga memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan peluang juga buat dia. Kalau emang ini jalannya, bismillah. Kalau belum, artinya saya dapat feedback, saya latihan, saya belajar. Ya, semoga menjawab ya Pak Kardi ya. Jadi bukan mana lebih efektif, dua-duanya wajib, kudu, penting, tidak bisa tidak. Oke, gitu ya Mas Frans ya. Ya, Ada lagi ya, Mas? ada lagi dari Ustadz Wahidin Mudrikas atau Ustadz Oke. Pertanyaannya, supaya tampil meyakinkan di depan audiens, apakah penampilan juga perlu, Pak? Ya, Gitu. penampilan apakah ini maksudnya penampilan ini ya, Iya. baju atau gimana Iya. gitu ya? Oke. Guru saya Pak D. Priges itu tadi menyampaikan bahwa bungkus sejatinya perlu menegaskan isi. Saya ulangin sekali lagi. Bungkus sejatinya perlu menegaskan isi. Teman-teman, saya pernah dapat feedback dari teman saya, dari peserta pelatihan training, dia teman saya, terus ikut training saya, dia ngasih feedbacknya gini ke saya. Bro, training lu bagus. Itu kayak makan di restoran di hotel bintang 5 gitu. Yang wah keren, daging, cita rasanya hebat. Bagus banget. Tapi masalahnya bro, makanan seenak itu dibungkus pakai kardus Indomie bekas. Itu dalam. Tapi saya bersyukur. Bayangkan, itu dikasih tahu. Karena apa? Karena dia peduli. Karena dia pengen saya bertumbuh juga. Berarti apa? Saya perlu memperbaiki kualitas bungkusnya. Kualitas bungkus tuh begini, Bapak Ibu. Kalau Anda mungkin minum Aqua, ya, di botol Aqua tersebut, beda nggak antara yang pakai botol Aqua yang plastik sama yang botol Aqua gelas yang baru tuh? Harganya beda nggak? Beda. Padahal isinya sama-sama Aqua. Apalagi kalau pakai botol beling yang botol kaca yang dengan merek lain. Padahal isinya adalah air mineral juga. Jadi, kalau penampilan kita tidak meyakinkan, atau
bukan hanya sekedar tidak meyakinkan, malah yang lebih penting menurut saya, tidak pantas. Tidak memantaskan diri untuk menghargai audiens kita, maka berarti kita belum melakukan yang terbaik. Di sisi lain, ada orang yang sudah sangat hebatnya, sudah sangat kuatnya, dia sudah tercitrakan dengan penampilan yang seperti itu, malah kalau diubah jadi aneh, ya mungkin nggak cocok juga. Contoh, almarhum Bob Sadino kan pakai celana pendek ya. Dia cuma pakai celana pendek. Ya, dia Bob Sadino gitu, dia sudah meraih kesuksesannya dia sudah bisa cerita dengan dia nggak perlu harus pakai jas rapi kayak begitu. Dan saya nggak meminta Anda, Bapak Ibu, untuk akhirnya ketika tampil berarti pakainya harus jas atau batik atau apa. Tapi yang pantas. Pantas tuh gimana? Kalau saya waktu itu pernah belajar, ketika belajar presenter waktu itu, dikasih tahu bahwa kalau audiensnya pakaiannya misalnya kaos, setidaknya berarti Anda pakai kaos yang ada kerahnya. Kalau misalnya pada pakai kaos yang beberapa mungkin ada pakai kerahnya, setidaknya berarti Anda pakai kemeja atau pakai batik. Jadi Anda naik sedikit supaya itu menguatkan Anda. Ya, semoga itu menjawab ya Pak Wahidin ya. Penampilan itu bukan karena kitanya. Kita mau menghargai orang yang ada di depan kita. Gitu. Jadi bukan apa sih yang mau dicari lagi, mau dipuaskan buat kita? Ya, kalau saya paling seneng itu cuma pakai celana pendek, ya, celana pendek, kaosan, udah. Saya pakai jas kayak begini, terus terang, kalau mau jujur-jujuran, gerah, males sebenarnya. Tapi ini adalah kepantasan, karena Anda di sini memilih hari Jumat malam seperti ini untuk belajar. Bayangin kayak begitu. Kok saya cuek aja, mungkin pakai kaosnya kaos buat tidur itu loh, Pak, yang mungkin udah ada bolong-bolongnya, sini makin bolong makin enak gitu ya. Ya nggak pantas juga dong. Nggak meyakinkan. Gitu. Baik, mudah-mudahan ngebantu ya, jawab ya Pak Wahidin. Terima kasih. Oke, silakan Mas Ran, saya kembalikan. Terima kasih Bang Wirjal atas Ya. jawabannya. Nah, sekarang ini ada dari Pak Taufik Sidoarjo. Ini pertanyaannya pertanyaan klasik tapi selalu terjadi nih Pak, Bang. Oke. Boleh dong diberikan tips dan trik mengenai kendala kami saat presentasi produk. Hampir semua rata-rata audiens membandingkan secara harga dengan kompetitor yang ada. Mungkin Baik. ada tips dan triknya. Nah ini Baik. nih, masalah klasik nih. Tapi Baik. seru dibahas. Baik. Saya izin minum sebentar ya, Bapak Ibu sebentar. Ya, dan ini menjadi pertanyaan terakhir karena kalau diminta pertanyaan bakalan banyak pertanyaan. Nanti Bang Wirzal akan menjawab secara teks mungkin nanti, Mas Frans ya. Boleh ya, Bang Wirzal, karena waktunya juga sudah mulai durasi. Silakan. Mungkin izin tadi, ini saya Kang Pur, mungkin izin ada satu lagi terakhir saya baca di itu satu pertanyaan lagi Pak Wahyudin ya. Jadi boleh, dua lagi ini ya. Boleh. Biar yang sudah di chat terjawab. Abis itu kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti bisa diinformasikan, dan kalau misalnya ada kesempatan lagi tentu kita bisa explore di acara lain atau kesempatan lain atau acara seperti ini di minggu-minggu berikutnya. Oke. Baik. Mengenai tentang tips dan trik bagaimana ketika kita presentasi produk, audiens membandingkan secara harga dengan kompetitor yang ada. Harga nggak masalah, yang penting murah. Gitu kan kata-katanya, yang paling sering kita dengar ya. Harga nggak masalah, yang penting murah. Itu berarti masalah dong. Kalau orang masih bermasalah dengan harganya, berarti dia belum mendapatkan value-nya, belum mendapatkan manfaatnya, belum mendapatkan nilainya, belum mendapatkan kenapa ini penting buat saya. Karena orang yang mau beli Mercy mungkin tidak fokus lagi bertanya harganya, karena dia mendapatkan sesuatu. Tapi Bang Wirzal, itu kan ini kan bukan Mercy, ini kan adalah satu produk, dan di situ kan kita juga ada satu sistem, dan ini sebuah bisnis. Apakah Anda sudah meyakinkan dia tentang benefit dari produknya? Sudah meyakinkan dia tentang benefit dari sistemnya?
dari bisnisnya. Sehingga ketika dibandingkan dengan harganya, ya jauh, ini mah nggak ada apa-apanya ketimbang sama apa yang saya dapat. Potensi yang saya dapat jauh lebih besar daripada apa yang saya bayarkan. Orang hanya akan mau membayar sesuatu yang apa yang dia keluarin itu seolah-olah tidak sebesar dengan apa yang dia dapetin. Kalau misalnya kita beli mie instan gitu. Mie instan kita beli 2.000. Tapi kalau kita belinya di warung mie instan gitu, warung kopi begitu, harganya naik karena ditambahkan value-nya, yaitu apa? Dimasakin. Padahal kita juga bisa masak sendiri di rumah. Tapi kita masih mau. Kenapa? Karena kita dimasakin. Kalau dalam konteks ini, apa yang akan berbeda dengan kompetitor? Dengan kompetitor, apakah dari segi sistemnya, dari segi bisnisnya, dari segi support sistemnya, dari segi lingkungannya, dari segi belajar dan bertumbuhnya. Nah, di situ pentingnya teman-teman untuk cari nih hot button-nya yang akan membuat orang ini tertarik atau enggak ada di mana. Apakah dia memang butuhnya adalah, let's say, duit, atau dia butuh untuk, saya sih duitnya sebenarnya saya masih ada pekerjaan, tapi bolehlah supaya ini saya ada budget, ada ini pengen diinvestasiin, pengen punya bisnis lah gitu. Atau dia memang karena ya saya emang hobinya yang ngumpul sama orang gitu. Kita kuatin ke situnya. Tapi kita kasih tahu semuanya. Dan kita nggak perlu fokus lagi sama kompetitor yang lain. Fokus sama keunggulan kita, bukan membandingkan dengan kompetitor kita. Ya, jadi tips and triknya gitu. Apakah semua akan join? Belum tentu, tidak. Tapi ketika Anda tidak menjelek-jelekan kompetitor aja, itu udah menunjukkan Anda punya kelas tersendiri. Silakan Anda menggunakan itu. Saya mau berbagi dengan ini, manfaatnya seperti ini. Dan saya memilih ini, saya di sini karena ingin mengajak Anda, saya melihat ada potensi ini, dan ini akan bermanfaat buat Anda untuk begini-begini. Nggak ngomongin lagi tuh itu. Nunjukin bahwa kita juga menghargai. Itu akan jauh lebih cakep. Gitu ya. Mudah-mudahan kejawab ya, Pak Taufik nih ya di Sidoarjo. Terus kabar Pak. Saya dulu SMP, SMA di Surabaya soalnya ya. Sempat naksir sama anak Sidoarjo. Biasa naksir doang, nggak berani nembak. Aduh. Oke. Terakhir ya berarti nih ya, Pak Kang Frans ya, saya bisa nih ngelihat di chatnya dari Pak Wahyudin Priyono. Pak, saya mau nanya, gimana caranya meyakinkan orang lain agar orang lain itu mengerti dan mau mendengarkan informasi yang saya sampaikan? Karena saya masih muda dan orang lain itu umurnya pada lebih tua daripada saya. Oke. Masih muda nih Bang, belasan usianya. Waduh. Lulus SMA. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat. Anda masih muda, tapi Anda punya keberanian, dan Anda tahu bahwa posisinya Anda masih lebih muda dari orang lain, maka perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Pada saat saya pertama kali menjadi trainer, saya ngisi training di mana pesertanya itu hampir seumuran ayah saya yang mau pensiun. Ya, jadi manggilnya bukan Abang. gimana ya nih ya, bukan memanggil abang juga kumaha. Ya. Jadi di awal banget Mas Wahyudin bilang dulu, mengapresiasi mereka dulu, meninggikan mereka dulu, menghargai mereka terlebih dahulu. Terima kasih, ini saya kedatangan nih, ada Kang Pur di sini, ada Pak Dasep, Pak Suripto sudah hadir sini, yang jauh lebih senior daripada saya, jauh lebih berpengalaman daripada saya, ilmunya, wawasannya, pengalamannya. Saya banyak belajar dari Anda semua, dan saya juga mau mendengarkan masukan dari Anda nanti. Hari ini saya dapat kesempatan boleh berbagi sama Anda. Saya mohon izin
terlebih dahulu untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat buat saya, dan saya ngerasa sangat sayang kalau ini cuma berhenti di saya. Saya pengen berbagi buat akang-akang, bapak-bapak semuanya. Mohon izin saya sampaikan terlebih dahulu. Saya nanti juga minta masukan ya, kira-kira bagaimana apa yang saya sampaikan ini, mungkin ada masukan atau ada tambahan gitu. Gimana Kang Mas Wahyudin ya, kalau gitu yang dilakukan ya. Jadi kita hargai dulu orang tersebut, kita buat dia seneng dulu, kita buat dia merasa dihormati, dihargai terlebih dahulu. Dan Anda benar-benar jujur dengan hal itu. Maksudnya gini, Anda menyampaikan, ketika dia nggak suka, oh oke, baik Pak, di mana boleh tahu Bapak yang nggak pasnya di mana, supaya saya bisa memperbaiki di kemudian hari, mungkin dari presentasi saya, atau ternyata, oh berarti saya masih belum paham cara menjelaskan produk ini. Nanti Pak, izinkan saya belajar dulu sama upline saya lagi, kalau ada kesempatan, atau kalau boleh Bapak nanti saya temui dengan upline saya juga, gitu, untuk tahu. Atau mungkin nanti sebutannya bukan upline kali ya, ketika di awal, supaya Anda juga lebih mudah masuknya. Anda cari lagi. Tapi yang paling penting adalah Anda jujur, Anda tulus, Anda menghargai audiens Anda terlebih dahulu. Anda menghargai bahwa dia memang lebih tua, Anda menghargai bahwa dia lebih berpengalaman, mungkin ilmunya lebih banyak. Dan Anda meminta izin dulu. Saya mohon izin untuk bisa menyampaikan sesuatu yang penting buat saya, namun saya ngerasa sangat sayang kalau ini berhenti di saya, karena saya mendapatkan manfaatnya. Saya pengen berbagi supaya akang-akang, bapak-bapak bisa dapetin manfaatnya juga. Boleh ya Pak ya? Gitu. Baru mulai. Semoga ngejawab ya, Pak Wahyudin ya. Oke. Itu dari saya. Dan sepertinya tadi sudah disudahi. Jadi Baik, terima kasih Bang Wirzal atas penyampaian materi dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi ya. Sangat luar biasa. Dan karena berhubung juga waktu, jadi sepertinya mungkin kita bisa lanjut di kemudian hari. Dan untuk malam ini kita sudahi dulu Bapak Ibu Mitra TSI semuanya. Dan mungkin ada kata-kata quotes atau mungkin sambutan terakhir nih dari Bapak Purnama Priyatna. Silakan. Sambutan terakhir mau kemana gue? Saya jadi bingung. Saking nyerap ini nyerap ilmunya ya. Ya, thank you Mas Frans, dan juga Bapak Ibu yang luar biasa. Alhamdulillah ya, malam ini bergizi, bernutrisi untuk kita semua. Kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Bang Wirzal dengan spiritnya. Terima kasih Bang Wirzal. Terima kasih. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu, ada yang nggak memperhatikan. Tadi ada dua prinsip. Yang pertama adalah prinsipnya bukan turunan, bukan juga tanjakan, tapi ini bisa dilatih. Yang kedua adalah jadikan audiens kita atau calon member kita, prospek kita yang menjadi penting. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang penting buat mereka. Dan ada 3. OIC, opening, isi, dan closing. Tadi baru apa nyampainya? Baru opening. Jadi silakan Bapak Ibu di chat. Apakah masih butuh Bang Wirzal untuk melanjutkan di sesi berikutnya? Katakan yes. Kalau nggak usah Pak Pur. Saya mah bisa sendiri nyari isi mah gitu ya, tahu isi segala macamnya. Di chat, langsung di chat. Yes. Nah, kalau yes nanti kita akan undang Bang Wirzal kembali di kesempatan berikutnya. Nah, untuk kesempatan pekan depan kita masuk ke sistem, ada seorang leaders yang akan berbagi dengan kita bagaimana mendobrak MP21. Di belakang MP21 ini ada sesuatu harta karun yang kita bisa bongkar dan kita akan sama-sama kuak ya. Nah, nanti kemudian ada lagi dari perusahaan, perwakilan perusahaan untuk tentang master stokis dan kestokisan. Kemudian ada nanti mungkin kita 1 bulan sekali kita akan undang expert, dan mudah-mudahan kalau misalnya tadi udah katakan yes, mudah-mudahan kita bisa kembali dengan Bang Wirzal. Dan mungkin Bang Wirzal, saya jadi kepikiran untuk membuatkan satu skrip buat Bapak Ibu, menjadikan opening jurus opening ya Bang ya. Jurus opening yang nanti Bapak Ibu bisa latihkan, kemudian nanti pada saat sesi pertemuan berikutnya
itu langsung saja kita latihan secara virtual, misalnya pada Wah. Asep, ya membuka ya Bang Rizal ya, karena boleh jadi kita juga punya sistem pakai virtual prospeknya. Nah nanti pada Asep, Pak Adipto atau Pak Tio nanti mencontohkan dan nanti Bang Wirzal akan memberikan feedback. Feedback itu tadi vitamin dan saya termasuk salah satu trainer yang juga diberikan feedback salah satunya oleh Bang Wirzal sehingga bisa seperti kalau Bapak Ibu melihat saya bicaranya lancar, wah Pak Pur kalau udah bicara menggairahkan. Nah itu salah satunya dari Bang Wirzal yang memberikan feedback kepada saya. Luar biasanya malam ininya. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Fran, silakan closing Fran. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, Mitra TSI, terima kasih atas waktunya untuk kita saling bersama-sama di sini mendengarkan materi dan kenapa? Iya. Foto-foto. Foto-foto sok, foto-foto. Saya mau foto. Foto virtual. Siapa yang mau foto? Ya. Foto virtual. Silakan Bapak Ibu berekspresi dengan ceria. Kita foto Ekspresi dulu. dengan ceria. Angkat jempolnya. Ceria. Siap, 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi katanya, sekali lagi. Sip. Mantap. Oke, Bapak Ibu, berhubung juga dengan waktu, kita harus berpisah dan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah hadir di RBS 5 ya kali ini dan sampai ketemu di RBS selanjutnya yang pasti di hari Jumat jam 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Thank you semuanya. Terima kasih Bang Wirzal. Ya, mohon maaf lahir batin, semuanya sehat-sehat ya. Sampai ketemu lagi. Amin. Thank you banget, ilmunya luar biasa. Alhamdulillah, semoga bermanfaat teman-teman. Yang Amin, paling penting amin. Dipraktekin ya. Dibuat skripnya, Amin. buat skripnya. Siap.